Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan full tutorial aplikasi Kasir 2023 atau khususnya Kasir aplikasi toko mainan ya. Nah, di sini untuk aplikasi Kasir ini dia tidak hanya dipakai atau tidak hanya bisa digunakan di sebuah toko mainan, tapi juga bisa digunakan untuk keperluan kasir yang lain ya. Jadi untuk sampelnya ini dia menggunakan aplikasi toko kasir mainan gitu. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana cara mengoperasikan dari aplikasi ini ya. Dan di video kali ini kita akan coba untuk melakukan pembuatan ya dari aplikasi yang sudah ada ini. Kita coba bongkar gimana sih cara pembuatannya gitu. Nah, untuk aplikasi kasir ini menggunakan barcode ya. Jadi di sini udah saya coba contohkan ya untuk transaksinya. Jadi transaksi yang dibuat di sini itu kita menggunakan barcode, tapi juga bisa digunakan tanpa barcode. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana kalau menggunakan barcode dan bagaimana kalau digunakan tanpa barcode gitu. Oke, ini coba kita clearkan dulu transaksinya ya. Oke, nah kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan barcode ya, dengan fitur barcode, maka di bagian sales ini, jadi kita pertama pilih dulu untuk pelanggannya, terus kita klik 2 kali ya, seperti itu, nanti masuk ke sini ya, dan otomatis ketika Anda mengklik di bagian sell atau penjualan ini, maka akan memunculkan tanggal transaksi pada hari itu gitu, sama nomor nota untuk dicetak gitu. Nah, kalau misalnya komputer atau Anda memiliki mesin scan barcode, maka langsung bisa digunakan. Contoh di sini saya akan membeli atau melakukan transaksi menggunakan barcode. Oke, seperti itu hasilnya. Jadi ini yang pakai barcode ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai barcode, kita cukup klik di bagian tombol cari ini. Nah, di sini kita bisa mencari ya barang gitu. Di sini ngetiknya, misalnya kita ketik knalpot. Nah, ini ya. Ini muncul, tinggal klik 2 kali, maka langsung otomatis muncul di sini. Nah, ini. Oke. Kita hapus. Oke, muncul lagi. Nah, ini kita klik lagi 2 kali ya di sini misalnya. Nah, otomatis dia juga akan nambah di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tanpa barcode. Jika pakai barcode ya tinggal kita scan aja sudah. Misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah di sini langsung kita lakukan pembayaran ya. Kalau misalnya sudah selesai, tapi kalau misalnya ada yang perlu diedit, ya berarti kita harus masuk ke bagian mode edit seperti yang udah saya contohkan di video sebelumnya. Nah, ketika sudah masuk ke bagian mode edit, contoh di sini kita akan menghapus nama produk yang sama ini nih. Nah, ini kita hapus, tinggal kita klik 2 kali. Terus kita klik tombol delete. Yes. Nah, maka dia udah terhapus. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan scan lagi, tinggal klik di bagian tombol scan. Nah, maka dia akan dihidupkan lagi fitur scan-nya gitu. Oke, nah untuk pembayarannya berarti kita cukup klik di bagian tombol bayar sini ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kita mau ngedit untuk diskon, tinggal kita klik tombol edit lagi. Terus kita kasih diskon untuk ini misalnya barangnya. Terus kita kasih misalnya diskonnya ada 10. Berarti di sini diskonnya ada 80.000. Klik update. Nah, maka otomatis langsung terisi diskon 80.000 ya. Dan di sini total diskon jadi 80.000 juga dengan grand totalnya 1.685.000. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan coba untuk menambahkan barang ya. Misalnya di bagian shop ini kita tambahkan, klik 2 kali, tambahkan misalnya jadi 2.
Oke, klik tombol update. Nah, maka dia nambah juga di sini. Jadi 2 plus total jadi 900.000 ya. Kalau saya tambah, kalau misalnya satu aja di sini tinggal kita ganti satu juga. Terus kita klik tombol update. Nah, maka kembali ke seperti semula gitu. Oke, nah berikutnya langsung kita klik tombol bayar untuk melakukan pembayaran. Diklik. Nah, di sini langsung otomatis muncul kayak gini ya. Jadi ada tanggal transaksi, nomor transaksi, jumlah harganya berapa, jumlah diskonnya berapa, jenis pengirimannya atau jasa pengiriman. Di sini kita pilih misalnya ada JNE, dia kirim misalnya 250.000. Oke. Langsung otomatis di sini total bayarnya menjadi 1.935.000. Terus kita bayar dengan uang misalnya 2 juta. Maka kembaliannya adalah 65.000. Cara bayar di sini kita menggunakan debit mandiri misalnya. Nah, terus klik tombol bayar. Nah, di sini kita langsung mencetak notanya. Oke, kita cetak notanya ya. Di sini saya simpan dulu. Misalnya cetak notanya saya kasih nama nota 1. Oke, udah selesai ya. Dan di sini kita cek notanya. Ini nanti nota 1. Nah, hasil kayak gini ya. Jadi ini total yang tadi transaksinya gitu. Oke. Bagaimana cara membuat full tutorial dari aplikasi ini ya. Kita akan coba buat. Dan bagi Anda yang baru gabung dengan channel ini, silakan di subscribe. Bagi yang belum subscribe, dan bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan di like, komen. Bagi yang merasa video ini tidak bermanfaat, silakan di dislike saja. Baik, di sini akan saya tutup dulu aplikasinya. Klik tombol save dan kita klik tombol exit. Oke. Nah, seperti biasa ketika Anda menonton video ini ya, jangan lupa cek di bagian deskripsi video, itu sudah saya bagikan untuk bahan atau template serta coding yang bisa kita pakai untuk pembuatan aplikasinya. Nah, kayak gini. Ini dia. Nah, ini. Nanti yang didapat kayak gini ya. Nah, jika sudah dapat kayak gini, langsung dibuka ya. Klik 2 kali di bagian file yang template. Nah, kayak gini. Nanti Anda akan diberikan beberapa sheet yang saya jelaskan di sini. Pertama ada sheet menu. Nah, ini sheet menu ya. Sheet menu ini dipakai untuk menampilkan atau menampung data rekapitulasi yang nanti grafik-grafiknya ini akan kita masukkan ke dalam dashboard. Jadi di aplikasi tadi itu udah ada dashboard ya, yang isinya adalah laporan serta grafik untuk informasi penjualan dan informasi pengiriman barang menggunakan beberapa jasa pengiriman seperti ini gitu. Nah, dashboard atau grafik ini itu didapat atau kita buat dari data di sini. Jadi kalau yang ini ya itu sumber datanya adalah yang di sini nih. Nah, ini. Oke, ini kayaknya nge-flash ya. Saya tutup dulu. Saya simpan. Terus saya tutup dulu file Excel-nya, terus saya buka lagi. Oke, nah ini. Jadi ini adalah rumus yang ada di dalam sheet di bagian menu. Nah, ini sudah bisa Anda cek ya. Dan Anda pelajari nanti ketika Anda mendownload file ini gitu. Jadi yang ini itu didapat dari data di sini. Kalau yang di sini itu datanya dari sini. Nah, di bawahnya ada total produk ya, total customer, total stock, dan di bawahnya lagi ada namanya total transaksi cash, ada total transaksi non tunai, ada total penjualan. Jadi total penjualan adalah penjumlahan antara total transaksi cash dan total transaksi tunai. Terus kalau yang di sini ya, ini adalah jumlah pengiriman itu kita menggunakan Pos Indonesia sampai dengan menggunakan Tiki itu udah berapa kali gitu. Di bagian bawah ada total produk, berarti ini adalah jumlah produk ya yang kita miliki. Ini ada 13, artinya itu di toko kita itu kita punya 18 produk. Terus ada lagi total customer ada 6, berarti kita sudah mendata ada total 6 customer yang kita data sudah. Di bagian total stok ini berbeda dengan total produk. Kalau total produk itu jumlah jenis atau jumlah nama barang yang kita jual. Kalau total stok adalah jumlah masing-masing nama barang yang ada di gudang gitu. Terus di samping sini itu selain ada transaksi per bulan ya dari Januari sampai dengan Desember, kita punya
ada total juga, ada diskon juga. Jadi ini adalah total transaksi untuk tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, di bagian bawahnya ada diskon dari tahun 2023, totalnya berapa gitu. Terus produk ini adalah produk yang terjual ya. Jadi beda dengan yang di sini total produk. Kalau ini adalah stok, maksudnya ya, stok produk yang terjual gitu maksudnya. Oke, nah kalau sudah, di sini kita masuk sekarang ke bagian data pelanggan. Nah, si data pelanggan ini digunakan untuk menampung data pelanggan yang belanja di toko kita, gitu ya. Terus di sini untuk data pelanggannya itu ada 3 tabel atau 4 ya. Yang di sini ini adalah tabel induk yang bisa atau yang kita pakai untuk menampung datanya. Di atas ada tabel untuk menghitung jumlah pelanggan, walaupun di sini juga ada ya, ada total customer di sini maksudnya. Terus di sini ada tabel kriteria bisa kita pakai untuk mencari. Terus di sini adalah tabel untuk menampung hasil pencariannya. Terus di sampingnya lagi ada sheet data barang. Nah, ini adalah tabel yang kita pakai untuk menampung data barang yang dijual, yang terdiri dari ada nomor, kode barang ini menggunakan barcode. Dan barcode itu sudah sudah ada dalam barang masing-masing gitu. Jadi barcode-nya itu kita tidak generate sendiri. Tapi kalau misalnya mau generate sendiri juga bisa ya. Anda bisa mencari tutorial untuk membuat generate barcode itu di video saya di sebelumnya itu. Lalu ada nama barang, ada satuan, terus ada harga beli, ada harga jual, lalu ada laba. Laba ya dapat dari harga jual dikurang harga beli gitu. Lalu ada stoknya berapa, terus nilai jual barang berapa. Nah, nilai jual barang ini itu dia ada rumusnya ya. Cuman rumusnya ini nanti tidak kita ketik di Excel ya, tapi rumusnya akan muncul otomatis lewat coding yang nanti dibuat gitu. Jadi ini muncul otomatis. Jadi nilai jual barang ini adalah kita punya 98 stok misalnya. Nah, dari 98 stok ini tuh berapa sih nilai jual barangnya gitu. Terus di samping ada foto, ini dipakai untuk menyimpan data foto yang kita upload ya, sesuai dengan produknya gitu. Berikutnya di sini juga ada tabel pencarian ya. Pencarian dan hasil cari di sini ada semua. Jadi tinggal kita gunakan saja. Lalu di sampingnya ada di sini ada sel ya yang kita pakai untuk menampung alamat folder di mana nanti gambar itu disimpan. Jadi ini jangan sampai dihapus alamat selnya gitu. Jadi di sini saya menyimpannya itu di bagian folder C database gitu. Nah, terus di sheet transaksi ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung data transaksi ya. Jadi di sini semua ditampung data transaksinya yang terdiri dari ada nomor ya, ada lagi nomor nota, terus tanggal transaksi, bulan, tahun, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, terus barcode atau barang dibeli, nama produk, jumlah yang dibeli, harga satuan ya, terus diskonnya, totalnya, sama cara bayarnya. Nah, ini di bagian transaksi. Nah, di bagian sheet cari transaksi, ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung hasil pencarian, sekaligus nanti ini adalah sheet yang dipakai kalau kita itu mau ekspor ya. Jadi di video yang sudah saya tampilkan dulu di awal, itu ada fitur ekspor untuk laporan transaksi penjualan. Jadi kita bisa mengekspor transaksi penjualan berdasarkan tahun dan bulan yang kita pilih. Jadi nanti itu keluarnya adalah Excel atau file Excel baru yang isinya adalah report dari transaksi penjualan berdasarkan bulan dan tahun yang kita pilih nanti. Nah, itu di bagian cari transaksi. Berikutnya ada nota. Nah, nota ini adalah sheet yang dipakai untuk mendesain atau menampung ya data untuk nota di barang yang terjual gitu. Jadi ini adalah model notanya. Di atas ada kop ya. Jadi nanti di sini Anda bisa untuk mengganti kopnya. Lalu di sini ada tanggal pembelian, ada nomor transaksi atau nomor nota. Terus di sini ada nama. Jadi ini nanti terisi nama pembeli siapa, alamatnya di mana, lalu nomor teleponnya
berapa, jasa kirimnya pakai apa, ya. Terus di sini di bagian bawah ini tempat untuk menampung data-data produk yang dibeli. Dari ada barcode, nama produk, harga satuan, terus diskon sama total. Nah, total ini dia pakai rumus. Oke. Nah, di sini untuk transaksinya itu saya batasi dari baris ke-10 sampai dengan baris ke-26 ya, sampai baris ke-25. Nah, jadi kalau misalnya sudah sampai sini maka harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu baru kita membuat transaksi yang baru gitu. Nah, terus di bagian total harga sampai dengan kembalian itu sudah bisa otomatis. Lalu di bawah ini ada keterangan hormat kami gitu ya. Nanti stempel di sini gitu kalau misalnya perlu. Terus di sini ada tabel ya, kecil ada nomor nota, lalu ada lagi di sini nomor urutan nota. Terus di sini ada jumlah ini ya. Ini intinya di sini kita pakai untuk menampung berapa transaksi di sini gitu. Oke, berikutnya ada rekap nota. Rekap nota ini adalah tabel yang isinya itu adalah tentang transaksi nota barang gitu. Jadi kalau yang di sini bedanya dengan yang transaksi ini adalah rekapan transaksi per item ya. Jadi di sini per itemnya itu berapa. Kalau yang di sini ini adalah rekap nota untuk biaya kirim. Jadi nanti di sinilah kita bisa melihat kita itu sebenarnya sudah punya berapa nota gitu ya. Jadi ada 5 nota di sini dengan jenis pengirimannya dan biaya kirimnya berapa gitu. Terus di sini ada cari nota. Ini fungsinya juga sama dengan cari transaksi. Jadi selain dipakai untuk melakukan pencarian nota, ini sumbernya dari sini ya teman-teman ya, dari rekap nota. Jadi di bagian cari nota ini selain dipakai untuk melakukan pencarian, ini juga digunakan untuk ekspor. Jadi dari sheet cari nota sini kita bisa mengekspor nota dari bulan apa dan tahun apa gitu. Terus di sampingnya sini ada rumus, yang ini kita gunakan untuk melengkapi inputan yang menggunakan rumus. Jadi tadi ada beberapa sheet dan tabel yang ada rumusnya ya. Jadi itu kita ambil dari sini gitu. Nah, di bagian sheet sudah saya jelaskan ya. Satu lagi ini di bagian cari transaksi ya, dengan cari nota. Ini dia ada rumus name manajernya di sini ya. Jadi ada data ekspor 1 dan ada data ekspor 2. Lalu ada lagi di sini tabel nota, terus ada lagi tabel transaksi. Cuma di sini yang kita pakai ada tahun juga ini ya. Nah, ini adalah rumus name manager yang dipakai untuk melakukan ekspor data di transaksi. Jadi kalau saya klik di sini ya, maka ini nanti blok. Jadi inilah yang akan diekspor nanti. Kalau yang di ekspor 1, yang di blok adalah yang di bagian cari nota ini. Jadi di sini atau Anda tidak boleh menghapus sembarangan di sini ya, dengan cara begini misalnya klik kanan delete gitu, itu nggak boleh. Karena nanti bisa merusak rumus ini ya, rumus dinamis yang tadi saya buat di bagian name manager gitu. Oke, di bagian sheet sudah saya jelaskan. Sekarang langsung kita masuk ke bagian VBA-nya. Berarti kita masuk ke developer, pilih Visual Basic. Nah, di sini untuk formnya udah saya buatkan juga ya, banyak di sini formnya. Mulai dari form bayar, form cari barang, form cari pelanggan, form data barang, lalu ada form laporan, terus ada form pelanggan, lalu ada lagi form transaksi, terus ada lagi form utama, lalu ada lagi modul urut di sini. Nah, yang pertama di sini jelas kita harus memberikan nama untuk objek-objek yang sudah saya buatkan di template formnya. Yang pertama di sini kita akan kasih nama dulu di bagian form utama. Oke, nah di form utama sini ada beberapa ya objek yang tersembunyi di sini, walaupun sepertinya sudah selesai gitu. Pertama di sini ya. Nah, ini ada tombol pakai label, nanti Anda kasih nama ya. Di sini namanya adalah CMD dashboard ya ini. Terus yang ini namanya CMD product. Yang ini CMD pelanggan, terus yang ini CMD transaksi. Ini CMD report, terus yang ini CMD open sheet. Ini CMD save, lalu ini CMD exit. Terus di sini sudah saya kasih tanda di bagian LB ini ya.
diklik, nanti Anda ganti nama menjadi LB product, lalu lagi nama LB customer, ini ada LB stock ya. Terus di sini ada image 2, yang di sini ada CB tahun, ini ada image 1, terus yang di sini ada LB total cash, ini ada LB total non ya. Yang di sini ada LB terjual, ini ada LB diskon, ini ada LB tahun ini gitu. Nah, itu nama-nama objek yang ada di dalam form utama. Nah, kalau sudah kita lanjut ke bagian form transaksi. Nah, ini. Nah, untuk di bagian form transaksi ada banyak objek yang harus dibuat juga ya, atau yang diubah. Nah, pertama langsung di sini kita klik ya, di ini ada namanya TXT pelanggan. Yang ini, nah untuk yang tombol-tombol di form transaksi sini Anda harus hati-hati karena saya menggunakan tombol yang di grup supaya dia tidak mengganggu proses scan barang ya. Jadi di sini tadi ada TXT pelanggan. Lalu di tombol sini itu ada tombol grup ya. Nah, ini Anda klik sekali lalu klik lagi di dalam sini. Nah, itu ya kelihatan. Maka di dalamnya ini Anda kasih nama CMD cari. Yang ini kasih nama TXT telepon. Ini kasih nama TXT alamat. Terus turun ke bawah sini ada tombol grup lagi. Klik lagi sekali lagi di sini. Terus di sini Anda ganti jadi CMD cari barang. Terus di sampingnya ada text box ya. Ini ada 2 text boxnya. Kita pindah dulu kayak gini. Nah, ini ada 2. Yang atas ini TXT kode 2, yang bawah ini TXT kode 1. Oke. Kalau sudah kita satukan lagi. Oke. Nah, kalau sudah di samping sini ada label tanggal. Ini ada label nomor. Di sini ada tabel penjualan. Di sini ada image 1. Di bagian bawah ada tombol grup lagi, klik lagi, di dalamnya ada CMD edit. Klik grup yang kedua, klik lagi, di dalamnya ada CMD scan. Terus di sini ada TXT jumlah transaksi. Di sini ada TXT jumlah edit. Terus di sampingnya ada TXT nama ya. Lalu di bawah sini ada TXT total, di bawahnya lagi ada TXT total diskon, di bawahnya lagi ada TXT total harga. Tombol bayar menggunakan grup juga, diklik lalu klik lagi sekali, maka di sini muncul ada CMD bayar. Lalu di dalam frame ini ya, kita klik di sini ada TXT kode, di sini ada TXT jumlah, yang ini ada CB diskon. Ini ada TXT diskon. Terus yang ini ada TXT barang. Ini ada TXT harga satuan. Ini ada TXT jumlah harga. Nah, di sini ini ada CMD update. Lalu ada CMD hapus. Lalu ada CMD batal. Oke, itu untuk nama-nama objek yang ada di bagian form transaksi ya. Kita coba perbesar apakah ada yang lain. Oke, nggak ada. Udah cukup untuk form transaksi. Nah, kita masuk sekarang ke bagian form pelanggan. Nah, di bagian form pelanggan di sini ada TXT ID, lalu ada TXT nama, TXT telepon, TXT alamat. Untuk tombol ini ada CMD add, lalu ada CMD update, lalu ada CMD delete, terus ada lagi CMD clear. Di bagian bawah ada list box dengan nama tabel data dengan aturan. Di sini ada kolom count 5 ya. Terus kolom headnya ada true, terus kolom widthnya 30. Nah, di sini kita coba cek lagi tadi udah belum ini ya. Nah, ini. Oh ya, ini namanya tabel penjualan ya. Tabel penjualan dengan keterangan atau propertiesnya itu kolom count 6, lalu kolom headnya true. Jadi ini tabel penjualan, ini aturannya. Oke. Kembali ke bagian tabel form pelanggan. Di sini di bawah ada TXT kata kunci, di sini ada TXT nomor. Oke, itu di bagian form pelanggan. Lalu di bagian form laporan, nah di sini ada 2 halaman ya. Pertama ada rekap data transaksi, ada lagi rekap data nota. Nah, ini. Oke. Jadi
direkap data transaksi dulu. Ini kita kasih nama CB bulan, ini CB tahun. Di bawahnya ada list box dengan nama tabel data dengan ketentuan kolom count 15, kolom head true, kolom width 30. Yang pertama ya. Terus di tombolnya ada CMD get, ada lagi CMD export, ada lagi CMD reset. Terus masuk ke rekap nota. Kita klik di sini ada CB bulan 1, ada CB tahun 1, ada tabel data 1 dengan ketentuan kolom count-nya ada 8, kolom head-nya true dan kolom width-nya 30. Di sini ada CMD get 1, CMD export 1 dan CMD reset 1. Itu di bagian form report. Nah, di bagian atas ada form data barang. Dia juga ada dua halaman. Pertama ada input produk. Nah, di sini untuk objeknya pertama ada txt kode barang. Di sini ada txt nama. Ini CB satuan. Lalu ini ada txt harga beli. Ini ada txt harga jual. Ini ada txt laba ya. Di sini ada txt stok. Di sini ada txt total stok dan di sini ada txt tambah stok. Di bagian bawah ada txt gambar. Nah, ini ada tombol ya. Ada tombol namanya adalah CMD stock. Di bawah ada CMD upload. Di samping ada tombol CMD add, CMD delete dan CMD update. Terus di sini ada image 1. Nah, ini. Terus data produk masuk, kita ganti juga di sini namanya nanti ada tabel data. Kolom count-nya 10, kolom head true dan kolom width 30 yang pertama. Terus di bagian bawah ada tombol CMD clear. Di sini ada text box namanya txt folder. Terus yang di sini ada combo box ya, namanya CB berdasarkan. Di sini ada txt kata kunci. Di sini ada txt nomor. Di sini ada CMD cari. Lalu ada lagi ada CMD reset. Terus di sini ada CMD folder. Oke. Ini adalah nama-nama objek di form data barang. Berikutnya di bagian form cari pelanggan, ada dua objek di sini. Pertama ada txt cari, berikutnya ada tabel data dengan ketentuan kolom count-nya 5, kolom head true dan kolom width pertama 30. Form cari barang, di sini ada txt kode, lalu di sini di bagian bawah ada tabel barang ya. Terus di bagian bawah ketentuannya ini ada kolom count 8, kolom head true dan kolom width-nya dia seperti ini pengaturannya. Jadi pertama dia 0, terus 100, terus 100 lagi, lalu 0, lalu 0, lalu 0, lalu 0. Untuk PT ini Anda tidak usah diketik ya, jadi ngetiknya itu langsung habis 0, titik, 100, titik, 100, titik, 0, titik, 0 dan seterusnya gitu. Jadi PT-nya nggak usah diketik, nanti dia otomatis muncul sendiri. Terus di bagian form bayar, nah di bagian form bayar sini ya, kita perlebar, oke, kosong nggak ada. Untuk yang text box kecil, di sini isinya pertama ya, ada txt tanggal, ada txt nomor nota, ada txt total, ada txt diskon, ada CB pengiriman, ada txt biaya kirim, ada lagi txt total bayar, ada txt bayar, ada txt kembalian, dan ada CB cara bayar. Terakhir ada tombol di sini ada CMD save print ya. Nah, kalau sudah kita simpan dulu. Langsung kita buka di bagian form utama ya. Oke, sebelum kita mengaktifkan form utama, pada grafik yang tadi saya tampilkan di bagian sheet menu ini harus diganti dulu namanya. Jadi di sini harus Anda ganti menjadi grafik 1 ya. Yang di sini Anda ganti jadi grafik 2. Jadi kalau misalnya ini bukan grafik 1, ganti jadi grafik 1. Ini bukan grafik 2, ganti jadi grafik 2 gitu. Oke, kalau sudah berarti kita buka coding di bagian form utama. Nah, ini. Langsung Anda copy ya dari option explicit sampai dengan habis. Terus ditaruh di form utama, klik kanan, pilih view code, paste. Nah, kayak gini. Maka ketika dijalankan formnya, oke, langsung terisi seperti ini harusnya. Ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah seperti ini ya, maka di bagian sini sudah aktif nih. Dashboard bisa,
produk muncul, ya, customer muncul, lalu penjualan muncul, terus open sheet atau report dulu juga muncul, terus open sheet bisa gitu ya, lalu save bisa, dan exit juga bisa gitu. Oke, kita klik open sheet. Nah, berikutnya di bagian form transaksi. Nanti di sini kita buka coding form transaksi, yaitu yang ini. Oke, nah ini kita copy juga dari option explicit sampai dengan habis. Lalu kita paste ke form transaksi. Klik kanan, paste. Nah ini. Oke, kita coba jalankan. Klik buka form utama, jalankan, terus kita klik transaksi di bagian tombol ini, sell. Klik. Nah, langsung muncul kayak gini, ya. Dan kita coba nih, klik tombol cari. Nah, dia udah muncul, ya. Udah muncul di bagian form pelanggannya. Cuman kan di sini belum ada. Nah, di sini kita coba isi dulu ya. Kita ketik misalnya nama pelanggan misalnya ini. Nomor telepon kita ngawur. Alamat di jalan Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah ya, di sini nanti harusnya dia langsung otomatis aktif pada bagian scan sini. Nah, karena di dalam sini tuh harus lewat sini ya. Nah, lewat sini maka dia tidak bisa aktif di bagian sini. Jadi untuk mengaktifkan scan-nya kita harus mengaktifkan dulu di bagian form pelanggan. Kita tutup dulu. Open sheet. Oke, kita buka di bagian form pelanggan. Nah, ini. Oke, kita cari codingnya, yaitu namanya form pelanggan. Lalu kita copy dari option explicit sampai dengan habis. Kita copy lalu masuk lagi ke bagian form pelanggan. Paste. Oke, nah sekarang kita coba transaksinya. Di sini kita pilih sell, terus kita klik cari, ya. Nah ini, oh ini belum ya. Ini belum, maksudnya itu berarti yang form cari pelanggan ya. Nah ini ya. Oke, kalau yang form ini sudah berarti kita coba dulu deh. Kita tes dulu, masuk lagi ke bagian customer. Nah ini udah ada ya, sudah aktif. Nah ini udah bisa. Klik 2 kali, nah ini dia udah bisa gitu. Kita hapus misalnya, delete. Oke, udah. Kita cari misalnya. Nah, udah ada ya. Oke. Berarti kita aktifkan dulu di bagian form cari pelanggan. Nah, di sini untuk cari pelanggannya kita buka codingnya, yaitu yang ini. Nah, ini kita copy dari option explicit ya sampai dengan habis. Copy. Terus kita aktifkan di bagian form cari pelanggan. Klik ke kanan, pilih view kode, paste. Nah, kita coba lagi. Oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian sell, terus kita klik di bagian cari. Nah, udah muncul kayak gini ya. Oke, udah muncul. Kita klik 2 kali di bagian nama pelanggan. Oke, seperti ini dan otomatis akan aktif di sini sekarang. Nah, kalau sudah kita tinggal scan nih. Ya, misalnya kita scan. Oke, jadi udah aktif gitu. Lagi misalnya kita scan. Nah, kayak gitu hasilnya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal ngapain gitu ya. Misalnya kita edit untuk barang yang di sini. Berarti untuk editnya ya kita aktifkan tombol edit ini, diklik, maka kita bisa mengedit. Klik 2 kali. Di sini kita kasih diskon 20%. Nah, klik update. Oke, nah 160 ya. Terus di sini kita edit juga. Misalnya kita kasih dia belinya ada 4. Ya. Nah, kalau sudah klik update. Nah, masuk juga sudah ke sini. Jadi totalnya ada 1.240.000 dan ini ketika Anda scan ya, maka dia akan mengurangi stok ya, mengurangi stok yang ada di dalam form barang gitu. Jadi dia pasti mengurangi stok ya. Kalau kita hapus, dia akan mengembalikan stoknya gitu. Nah, kalau sudah berarti sudah selesai ya untuk form atau transaksinya ini.
Baru nanti kita akan hidupkan di bagian tombol bayar atau di bagian transaksi pembayarannya. Jadi kalau kita klik tombol bayar di sini, ya dia akan membuka form ini gitu. Nah, ini belum kita aktifkan tadi. Oke, kita aktifkan dulu. Nah, berarti di sini yang sudah itu kita coba cek. Ini tadi udah ya. Terus ini form transaksi juga sudah. Form pelanggan sudah. Nah, laporan ini ya, tapi kita aktifkan dulu di bagian form bayar. Nah, ini. Kita cari codingnya form bayar. Nah, ini dia. Nah, ini form bayar. Kita copy dari option eksplisit. Copy, lalu kita paste di form bayar. Nah, ini klik kanan, view kode, paste. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita coba jalankan ya. Nah, ini buka yang tadi open sheet, sales maksudnya. Terus kita masukkan pembelinya tadi dulu, terus kita bayar. Nah, ini udah masuk ke sini. Jadi total jumlah harga sekian ya, jumlah diskon sekian, terus total bayar sekian. Nah, di sini pengirimannya kita isi misalnya pakai JNT. Ya, kirim misalnya 260.000. Oke, jadi totalnya semua 1.500.000. Dia bayar dengan uang 1.500.000 juga. Oke, berarti kembalinya nggak ada. Cara bayarnya misalnya pakai debit mandiri. Kalau sudah, klik tombol bayar. Nah, langsung tersimpan notanya di PDF ya. Kalau misalnya Anda punya printer, ya otomatis langsung dia akan tercetak gitu. Oke, kita simpan notanya. Nota 2. Kita tutup. Nah, kayak gini. Open sheet untuk kembali ke pengeditan. Kita coba buka dulu hasil tadi. Nah, ini ya nota 2. Oke, sudah. Nah, ini hasilnya ya. Oke, nah kalau sudah kita lanjut lagi ke form berikutnya ya. Nah, di sini untuk form berikutnya itu ada yang namanya form laporan ya. Nah, ini. Oh ya, tadi kita akan coba cek transaksinya ya. Jadi di bagian transaksi ini, nah ini dia transaksi yang barusan ya. Nih. Tanggal 15 ini ya khususnya ya. Nah, ini. Ini transaksinya gitu. Terus notanya sudah terekap juga di bagian rekap nota sini. Nah, ini dia rekap notanya. Oke. Baik, kita lanjut sekarang ke bagian form laporan. Di sini form laporan itu kita buka yang ini, form laporan, kita copy dari option eksplisit sampai dengan ke bawah. Kita copy. Terus kita klik kanan, pilih view kode, paste di sini. Nah, kita coba jalankan, langsung klik di bagian report. Nah, ini hasilnya. Oke, rekap data transaksi, rekap data nota. Nah, kalau misalnya mau ekspor tadi gimana? Ya tinggal kita klik di sini ya. Misalnya bulan Maret tahun 2023. Klik get data, oke udah muncul, klik export. Oke, data telah diekspor ya. Kita coba cek di dalam folder tempat di mana ini disimpan. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini dia export number 3 ini ya. Kita buka. Nah, ini hasilnya ekspornya. Hasil ekspor dari data nota tadi gitu. Oke, nah ini dia. Begitu juga dengan di bagian ekspor transaksi ya. Jadi bisa diekspor juga. Kalau misalnya kita masuk ke bagian rekap ini, kita pilih misalnya yang bulan Januari tahun 2023, klik get data. Nah, ini muncul Januari ekspor. Oke, sudah. Nah, ini kita tutup ya, tutup lagi. Open sheet, kita buka yang ekspor number 6. Nah, ini dia hasilnya. Oke, teman-teman ya, itu hasil dari ekspornya. Oke, berarti di bagian laporan sudah. Berarti sekarang masuk ke bagian form data barang. Kita cari coding untuk data barang. Data barang ini dia, form data barang. Kita copy ya ini sampai bawah. Terus kita buka form data barang, klik kanan, view kode, paste. Nah, ini dia. Kita coba ya, kita jalankan terus pilih di bagian produk. Nah, udah muncul ini.
ya, input produk juga sudah bisa. Kita isi misalnya dengan scan ya. Kita coba scan barang baru. Di sini saya coba scan. Oke, itu produknya atau kode barang. Nama barangnya misalnya mainan anak gitu misalnya. Satuan misalnya di sini ada buah ya. Harga beli misalnya 125.000. Terus harga jual misalnya 175.000. Stoknya misalnya 20 ya. Terus kita upload gambarnya. Upload gambar di sini ada nggak ya? Sebentar kita cek dulu. Oh ya, ini ya. Misalnya ini. Open. Nah, ini udah masuk. Terus kita klik tombol add. Oke, data. Oh, ini harusnya data data mainan ya. Kita klik OK dulu. Nanti kita ubah, kita cek di bagian data produk. Nah, ini dia. Udah masuk ya, data mainan anak tadi. Nah, kita ubah dulu tadi pesannya di bagian form data barang. Di tombol add. Nah, ini. Nah, ini harusnya data barang. Ini juga sama, data barang. Terus di sini kita ganti, nah ini ya, ini data barang berhasil ditambah data barang. Nah, gitu. Oke. Kita coba jalankan, kita tes produk tadi. Klik 2 kali di sini. Oke, nah dia langsung seperti ini hasilnya. Jadi total stok 20 ya, atau stok 20 total 20. Misalnya kita menambah stok nih, ya tinggal tambahkan di sini. Bisa tambahkan 20. Oke, maka jadi 40, klik add stock. Oke, dan klik update. Ya, nah di sini di bagian data produk, maka dia nambah jadi 40 stoknya. Nah, ini. Untuk di bagian bawah sini ya, ini fungsinya untuk mengatur folder tempat penyimpanan barang di mana gitu. Jadi sebelum Anda melakukan input barang, maka di sini harus wajib dulu foldernya diatur. Nah, ini diklik, terus dicari ya di mana sih nyimpannya gitu. Jadi misalnya saya pilih di sini nih. Sebentar, ini terpilih di database ya. Tapi 2 kali di database foto barang. Berarti di sini, nah ini kita coba masuk ke folder. Di sini ada database, saya pilih nih. Nah ini foto barang, klik confirm. Oke, nah kayak gini hasilnya untuk codingnya. Terus ini dipakai untuk mencari nama barang, misalnya berdasarkan kode barang atau berdasarkan nama barang. Misalnya nama barang kita ketik mainan, my gitu ya, cari. Nah ini hasilnya. Oke, kita tutup ya, kita reset, dia kembali seperti semula. Tutup. Nah berikutnya, oh ya, ini tadi waktu kita buat transaksi ya, otomatis dia langsung berubah di bagian dashboardnya ini. Jadi otomatis nambah ya. Di sini juga ya nambah dia itu di bagian pengiriman gitu. Oke, berikutnya kita lanjut. Di sini ada yang namanya form cari barang ya, ini kalau nggak salah ya nih. Oke, kita aktifkan form cari barang. Berarti di sini kita cari coding form cari barang. Nah ini. Oke, ini kita copy ya sampai habis. Terus masuk ke sini. Nah, di sini kita klik kanan formnya, pilih view kode, paste. Nah, ini. Oke, ini kayak gini ya, kita coba dulu. Transaksi, pilih yang sel, cari pelanggannya. Oke, terus kita klik cari. Nah, ini udah ada. Tinggal Anda klik 2 kali, ini udah muncul nih. Nah, ini. Tuh, kayak gitu. Oke. Jadi, gampang ya, kalau misalnya kita nggak ada nggak ada scanner gitu. Kalau misalnya kita mau mencari nama barang, gimana caranya? Tinggal kita ketik ya, misalnya mainan. Nah, itu udah muncul. Klik 2 kali. Nah, ini ya yang tadi itu. Oke. Udah bisa berarti untuk di bagian cari barangnya. Nah, berikutnya di sini kita cek lagi yang belum. Ini sudah, transaksi sudah, pelanggan sudah, laporan sudah, data barang sudah, cari pelanggan sudah, cari barang
sudah, dan form bayar juga sudah. Nah, sekarang di bagian modul urut. Nah, modul urut ini kita copy dari sini. Nah, ini di copy, terus kita taruh di modul urutnya. Nah, paste di sini gitu. Nah, ini fungsinya itu untuk mengurutkan data di bagian sheet nota ketika ada barang yang dihapus gitu. Oke, berikutnya kalau sudah berarti di sini kita tinggal mencoba semua dulu ya. Nah, ini dashboard oke, produk udah oke juga tadi, terus customer juga sudah oke, sell atau transaksi juga sudah oke tadi, lalu ada lagi report juga sudah, terus ada lagi open sheet sudah, save sudah, exit sudah. Nah, berarti tinggal kita finishing ya. Kita open sheet dulu. Nah, di sini kita buka this workbook, kita ketik atau kita pilih dulu ya di bagian sini jadi workbook. Kita ketik di sini ada application.visible sama dengan false. Terus di sini ada form utama.show. Nah, seperti ini. Kalau sudah di sini tinggal kita save ya. Terus tutup juga, dan kita buka dari awal. Nah, hasil seperti ini sudah. Jadi dia sudah finish ya, jadi sebuah aplikasi gitu. Baik teman-teman semua ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga tutorial ini memberikan inspirasi buat Anda. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Oh ya, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan file final dari aplikasi ini atau dari video ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di dalam deskripsi video ini.